Cina menangis. Timnas Cina secara mendadak alami hal buruk ini jelang versus timnas Indonesia. Pemain keturunan rival Jordi amat akui tertarik bela timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Shin Tae-yong siapkan taktik baru usai kedatangan 2 amunisi di timnas Indonesia. Kiamat dahsyat timpa Cina jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Cina menghadapi masalah serius sebelum jumpa timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina bakal menjalani lanjutan ronde ketiga menghadapi Australia dan timnas Indonesia. Tim asuhan Branko Ivankovic bakal bertandang ke markas Australia di Adelaide Oval, Adelaide pada 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, Cina bakal menjamu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao. Meski begitu, masalah serius dialami oleh tim berjuluk Dragon Team tersebut. Skuad Cina diganggu oleh masalah cedera serius. Beberapa nama dari skuad di bawah ini juga masih belum 100% fit. Pelatih Branko Ivankovic tetap bergeming dengan memanggilnya ke skuad Cina. Nama pertama yang dimaksud adalah kapten timnas Cina, Wu Lei. Wu Lei adalah andalan Cina sebagai mesin gol saat ini. Pemain 32 tahun tersebut juga merupakan pencetak gol terbanyak di Liga Super Cina sampai saat ini. Dikutip dari Xinhua, Wu Lei tengah mengalami cedera parah. Wu Lei harus mengalami cedera di bagian rusuknya. Wu, yang merupakan pencetak gol terbanyak di Liga Super Cina, terpaksa meninggalkan lapangan dalam pertandingan Liga Sabtu lalu setelah tulang rusuknya cedera, tulis laporan Xinhua. Media yang sama melaporkan bahwa sang kapten mengalami kesulitan bernapas. Setelah 2 kali konsultasi dengan ahli, tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang rusuk, tulis laporan Xinhua. Tetapi pemain tersebut merasakan nyeri hebat di sekitar area yang cedera disertai kesulitan bernapas. Kondisinya perlu pemeriksaan lebih lanjut, kata pernyataan tersebut. Wu Lei juga dilaporkan mengalami cedera lutut dalam waktu yang bersamaan. Klub Shanghai itu menambahkan dalam pernyataannya bahwa pemeriksaan medis yang dilakukan Wu juga menunjukkan gejala kambuhnya cedera lututnya, tulis Xinhua. Cina juga harus mengalami masalah cedera lainnya. Pemain naturalisasi timnas Cina, Alan, mengalami cedera serius. Alan tidak tampil saat Qingdao West Coast menantang Shanghai Port pada akhir pekan ini. Selain kapten Tiongkok, pemain naturalisasi Alan juga masuk dalam daftar pemain meski ia absen pada pertandingan Liga Sabtu lalu karena cedera paha, lanjut Xinhua. Pemain keturunan Belanda Indonesia Matthew Steenvoorden baru saja bergabung dengan klub Malaysia Terengganu FC untuk musim 2024-2055. Berusia 31 tahun, Matthew Steenvoorden menggantikan bek asal Uzbekistan, Sardor Kumaltov, yang telah meninggalkan klub. Matthew Steenvoorden sebelumnya pernah menyatakan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia karena darah keturunannya. Meski begitu, peluangnya untuk masuk timnas Indonesia cukup sulit, mengingat banyaknya pemain keturunan dan naturalisasi di lini belakang. Matthew Steenvoorden, pesepak bola berpaspor Belanda kelahiran 9 Januari 1993 di Leidschendam, memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Semarang. Ia memulai karier sepak bola di Belanda, bermain di Akademi Forum Sport dan Feyenoord Rotterdam. Pada 2011, Steenvoorden debut profesional dengan Feyenoord, tetapi dipinjamkan ke Excelsior dan FC Dordrecht hingga 2015. Setelah itu, ia bergabung dengan FC Dordrecht secara permanen, lalu pindah ke SC Cambur selama 3 tahun. Pada 2019, ia bergabung dengan HNK Gorica di Kroasia, mencatatkan 108 penampilan dalam 4 tahun. Juli 2023, Steenvoorden pindah ke Pakhtakor di Uzbekistan dan kini dikabarkan akan bergabung dengan Terengganu FC di Malaysia untuk musim 2024-2005. Menariknya, kepindahan Matthew Steenvoorden ke Liga Malaysia membuatnya satu kompetisi dengan bek keturunan milik timnas Indonesia, Jordi Amat. Menyita Transfermarkt, keduanya saling berhadapan ketika Terengganu FC bertandang ke markas Johor Darul Ta'zim, JDT.
Dalam laga pekan ke-6 Liga Super Malaysia 2024-2025 itu, klub Matthew Steenvoorden harus mengakui ketangguhan JDT. Klub Jordi Amat dan kawan-kawan menghancurkan Terengganu FC dengan skor telak 4-0 dalam laga yang berlangsung pada 26 Juli 2024 lalu. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan amunisi baru setelah Miss Hilgers dan Eliano Reijnders resmi menyandang status warga negara Indonesia. Kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijnders diyakini bakal memberikan warna baru untuk Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bakal memiliki tambahan pilihan dalam menentukan pemain di skuad Timnas Indonesia. Terutama ketika Shin Tae-yong bakal memimpin pasukannya di 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Bahrain. Pada 10 Oktober dilanjutkan bertandang ke markas Cina pada 15 Oktober 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa 2 laga tersebut menjadi 2 laga krusial bagi Timnas Indonesia. Di 2 laga tandang yang sangat krusial melawan tim Bahrain dan Cina, saya optimistis Coach Shin akan punya strategi baru dan game plan baru, ucap Erick Thohir melalui keterangan resminya. Bukan tanpa alasan Erick Thohir mengatakan hal itu, karena baik Mees Hilgers dan Eliano Reijnders merupakan pemain andalan di timnya masing-masing. 2 pemain ini yang merupakan andalan di klubnya masing-masing, tukas Erick Thohir. Mees Hilgers merupakan palang pintu andalan FC Twente yang baru saja menghadapi Manchester United di ajang Piala Eropa. Sementara Eliano Reijnders bermain reguler di PSV Zwolle di Liga Belanda.